nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bilal malaikatul muqarrabin fi kanzil ars wal malaikatul hafadhah wan nabil wa muslim wa sadiq wa salihin. ولا عليه تعالى من الشرك والظلم وغرب في بر وبحر أستاذ من الجبل والعجل الولديس والسلاف الصالح القراء المفسرين محدثين وفقهين ومجاهدين والمشاهدين عليه برحمتك يا رحمة المؤسسين في هذا المسجد مستقيم ويسر حاجتنا في حاجة جامعتنا في هذا المسجد برحمتك يا رب الراحمين. الفاتحة. يا نعبد ونستعين غير المغضوب عليهم Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'd. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Al-ayah wallahu alam bi muradi. Hadratul mukarramin mukarramat para alim ulama para sepuh yang kami muliakan, para kiai, para asatidzah kang kula taati, jajaran pengurus takbir masjid rahimakumullah lan sedaya jamaah salat maghrib ingkang minulya. Alhamdulillah bersyukur pada Allah sampai hari ini kita masih ditakdir oleh Allah untuk bisa sama-sama sujud. Kenikmatan yang paling besar sesudah kita iman Islam dados umat Kanjeng Nabi diparingi Quran kula jenengan tinakdir saged sujud. Karena Gusti Allah menciptakan manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk ibadah. Semoga kita tergolong orang yang ahli ibadah sampai akhir hayat kita, istiqomah tergolong yang ahli surga di Gusti Allah tanpa hisab, dan mensyafaatkan Nabi Muhammad SAW bi syafaatil Quran. Amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, terlanjut berkaitan dengan bab yang kita bahas sebelumnya, bahwa orang-orang yang senantiasa takjub dengan haibatan dunia, kehebatan dunia, itu nanti akan mengalami kerusakan. Jadi dengan kehebatan dunia yang dia kuatkan, itu malah menjadikan rusaknya i'tiqad, keyakinan ketauhidan. Nah, kadangkala ini termasuk salah satu hal yang tipis. Tipis itu hal yang bahaya. Ketika kita itu setelah usaha, setelah ikhtiar, kok menyaksikan adanya pemberian Allah, itu malah i'tiqad, keyakinan kita malah tidak yakin. Wis ibadah, wis ikhtiar, wis ibadah, sudah usaha, kok malah pemberian Allah itu membuat dia khawatir, aku sesuk iki ya apa, sesuk ya apa kan. Yang kemarin saya sampaikan di Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Ya. Jadi orang yang iman itu akan diuji oleh Allah kan. Akan diuji dengan ujian yang sangat besar. Ujiannya diantaranya minal khauf, takut, walju, lapar, wanaksin, kekurangan. Naksin apa niki? Wanaksin minal amwal, kekurangan harta. Wanafsin, jiwa, ketenangan, batin, keadaan. Wasamaro, pangan, buah-buahan. Di ayat ini Allah menguatkan, wabasyirin, beritahu kabar gembira yang Muhammad. Siapa? Sabirin, orang yang mau menerima pandumi Gusti Allah yang dianggap pas atau kurang. Jadi kita pasti menganggap pemberian Allah mesti kurangi ya. Tapi kita ketika diberikan oleh Allah merasa cukup apa yang sudah kita terima, itu baru orang yang hatinya dianugerahi Gusti Allah rezeki yang luar biasa karena merasa cukup. Terus bijing kerja malih yang tetap. Nah, diitokoti. Kalau sudah seperti ini, yushidullah ala ma fi qalbi. Kalau sudah tahu yakin adanya Gusti Allah akan menampakkan
Nah, hatinya itu dengan melihat keadaan dunia ini hidup hatinya. Nah, kalau ini kalau sampai angken yang menyebabkan gelapnya hati dan yang menyebabkan matinya hati. Ini yang materi yang kemarin kita sampaikan. Selanjutnya pun di ayat ini lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikul hartha wan nasla. Wallahu la yuhibbul fasad. Ayat yang pertama berkaitan dengan kerusakan. Dilanjutkan wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Orang kalau sudah takjub dengan kehebatan, hebatud dunya, nanti yang menjadi masalah adalah hatinya menjadi mati, hatinya menjadi gelap, dulmun, peteng, akhirnya hidupnya kesasar-sasar, ketabrak-tabrak pasar gitu. Wes sudah nggak bisa menjalankan dengan baik, nggak punya temannya. Kalau kan solusinya kan ngoten, harus punya teman yang baik. Hadir di majelis ilmu, kemudian berpikiran bahwa kita tuh akan mati, harus punya sangu. Kemudian hidupnya hati lagi, nanti bagaimana? Karena kita yakin bahwa nanti sesudah mati itu ada kehidupan lagi. Dan sesudah bangkit hari kiamat, ada namanya pertanggungjawaban akhirat untuk menuju surga atau neraka. Itu yang menyebabkan hati menjadi hidup. Yusyidullahu ala ma fi qalbi. Nah, minimal kalau jangan duwe kanca lah ngaten nggih. Duwe kanca sing bisa memberikan kita pitulung ngaten. Saksi nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza tawalla, ketika orang itu tawalla yang dimaksud insarafa anka, mengu darimu ya Muhammad. Mengu saking Kanjeng Nabi. Berarti orang ketika hidup itu marah berpaling saking Rasulullah. Nek berpaling mawon berakibat napa wale menjauhi yang ngeten. Wong mengu ngeten Pak, gak ngelekan wis lho itu berakibat berdampak luar biasa. Napa male wis moh terus ninggal tambah do. Apa yang dilakukan idza tawalla sa'a? Nah, sa'a itu ada dua hal. Ini kapan kita tuh yamshi jalan. Sa'ayasi sa'yan. Sa' ini kan ngincik gitu. Apa bahasa Jawa ini ngoten, Pak? Lari kecil. Nah, sa' ini kan orang kalau haji lari kecil. Itu lari kan agak cepat. Nah, pertama mengo saja itu sudah berakibat. Lah ini malah ninggal no menjauhi. Di antara apa? Fil ardi liyufsida fiha. Pun menjauhi Kanjeng Nabi malah gawe ontran-ontran bahasa Jawa nih, gawe bibit-bibit terusakan. Bibit-bibit yang membuat orang itu menjadi tidak karu-karuan. Yuhlikur hatta wan nasla. Sampai-sampai kerusakan ini menjadi apa? Rusaknya tanduran, rusak ternak, bahkan yang bahaya adalah rusaknya karakter hidup keluarga, bahkan rusaknya masyarakat. Kalau saya bisa menyampaikan dalam penjelasan tafsir ini, tiga hal yang perlu kita perhatikan kerusakan apakah berdampak yang luar biasa atau biasa. Yang pertama, saya mengingat kembali surat Ar-Rum ayat 4142. Gusti Allah dawuh ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Fasadun, kerusakan. Kerusakan pertama adalah kerusakan fisik. Di mana ketika orang hatinya gelap, tidak mau berusaha mencari gimana membuat hidup menjadi dipenuhi petunjuk Gusti Allah, maka menjadi tidak karu-karuan. Allah menyampaikan, ya Muhammad, sampaikan pada umatmu, doharul fasadu, pernah terjadi dulu kerusakan itu. Doharon itu fi'il madhi. Ini bahasa orang keren sekarang pasten lah. Pasten yang terjadi pada masa lalu. Fasadun, kehancuran itu, fil barri di daratan, pas dan laut. Nah, bima dan apa-apa yang di dalamnya itu, darat, laut, atau di antara keduanya, kasabat, yang menjadi penyebabnya niku, aidinas, tangannya manusia. Tangannya manusia lagi gitu. Dan inilah karakter awal, yang dulu pernah saya sampaikan awal, Al-Baqarah 30.
Gimana malaikat pernah bertanya, khalifatun fil tuhmudi ya Rasulullah, ya Allah kan ngoten. Nah, tanya malaikat. Allah jawab, yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, kaitannya membuat kerusakan di dalam bumi dan menumpahkan darah di bumi nanti tukaran. Nah, karakter ini Allah nyampaikan di sini hati-hati. Kerusakan fisik jelas niku. Kalau ada orang merusak, pokoknya tetap bang mawon kelihatan rusaknya, kan kelihatan rusaknya. Orang kalau merusak secara fisik nampak di robono tembok rubuh kelihatan rusaknya. Paling bisa dibangun dengan cepat, pokoknya ada modal, ada usaha bisa dibangun. Yang kedua, rusaknya hati. Rusaknya hati ini. Kalau sudah rusak hati, semuanya menjadi tidak karu-karuan. Kenapa? Orang menjadi baik, tidak baik, dawai kanjeng Nabi, hati yang jadi sebabnya. Ini nasi baik, maka baiklah semuanya. Ketika ini nggak baik, maka tidak baik semuanya. Ini pun niki, makanya muncul akal yang tidak ada ilmu, hati yang tidak ditanami dengan bibit keimanan. Akhirnya nopo? Syariat ndak punya, ilmu agama ndak kuat. Nyasar-nyasar ibarat orang mau jalan nggak punya tongkat. Petunjuk ndak ada. Dulu ada ibaratnya. Jadi para sahabat menyampaikan, Sayyidina Umar, Abu Bakar juga menyampaikan, orang kalau hidup ndak punya ilmu. Nafsu itu nggak setir seperti orang naik kuda liar. Lah ilmunya itu pelananya ini. Lah iman itu pengendali, gimana caranya orang mengendalikan ini yang bisa. Kalau tidak punya ilmu, aduh pun rusak yang naik juga tidak bisa, ini tidak merusak yang lainnya, dia jatuh ya rusak juga. Akhirnya semua nggak didapat, kuda nggak didapat, dirinya rusak, lingkungan rusak, tiga-tiganya rusak. Karena faktor hati. Nah pun hati ngoten, iman tidak nyantol. Bahaya. Akibatnya apa? Karakter. Ini pun karakter dari rusak, apa? Seperti zaman dulu. Di sini sampaikan, sinten niku idat awal mengo. Saking bundi insorfan ka mengo darimu ya Muhammad. Ingat dulu, zaman orang dulu Yahudi mengo dari orang Yahudi. Gimana bentuknya? Gak direken Gusti Allah. Dolin, orang yang Nasrani ketika zamannya waktu Nabi Isa, sekarang mengo dari ajaran Nabi Musa. Apa akibatnya? Gak direken Gusti Allah. Akhirnya Allah menguatkan dalam surat Al-Fatihah. Kita diajarin Muhammad, ihdinas siratal mustaqim. Ayo ini, gimana caranya? Pegang Quran, dekati orang yang soleh, para kiai, para salafus soleh, itu dekati. Ben kita petunjuknya benar, ngeten nggih. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah. Sesudah Nabi Rasul, para sahabat, para aulia, para wali, ngeten. Para asatid, para kiai, itu jadi pegangan kandolan kula panjenengan. Ini lepas dari ini yang terjadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan engkau golongkan kami ke dalam golongan orang-orang yang kau murkai, dan juga jangan golongkan kami ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Yahudi. Yahudi. Di mana? Kita lihat mawon antara Amerika karo Israel, Pak. Pokoknya Yahudi. Apa ndak pinter? Oh pinter, cerdas, dana kuat. Malah dana luar biasa dari Indonesia, emas yang ada di Timika itu lari ke Amerika. Berapa ton dia punya? Cerdas Pak, sehingga saking cerdasnya dia akan mencari sebanyak-banyaknya. Kecerdasannya, siapa yang membuat ontaran-ontaran ketika zaman pandemi kemarin, COVID kemarin? Siapa? Gak mereka-mereka itu. Pinter, cerdas, tapi kecerdasannya tidak ada iman. Akhirnya mboten karu-karuan, jawab aku menang kan mboten. Itu sudah diketahui sekarang ini. Baru diketahui sekarang. Kenapa? Itu kecerdasan. Karena cerdasnya tidak ada iman, mengo. Tinggal nawis orang Yahudi. Tak tilu Nabi Musa. Nabi Musa itu kan hikmah. Hikmah artinya ilmu jizat. Ketika waktu diperangi, dikira orang-orang Fir'aun, kan bingung. Ya Allah, gimana cara ini? Ya Musa, tidak tongkat. Pukulkan ke laut, Fatrib, pukulkan. Karena yang pegang itu orang dekat dengan Allah, masih niku berupa napa niku tangkainya pohon dikepukno nggih, jembatan nggih, ya jenenge lautan terbelah kan ngoten.
Nek sakniki digoleki wong ae golek tongate Nabi Musa yuk. Opo genge putih terbelah. Lha wong sing nyekel dhisik sapa? Ndak bisa. Mukjizatnya orang zaman sebelum Nabi Muhammad niku terbatas, Pak. Dan rata-rata sifatnya adalah duniawi. Tongkat Nabi Musa, jelas. Nggih. Nabi Nuh kapal. Nggih. Nabi Yunus perutnya ikan, keluarkan selesai deh, secara fisik. Dan diyakini sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, ikan yang pernah memakan Nabi Yunus itu masih hidup sampai kiamat, Pak. Nanti sampai kiamat baru tidak ada. Sampai hari ini masih hidup sebagai saksi yang dulu telah memberikan ilmu kepada Nabi Yunus di laut itu sampai kemana-mana. Diyakini sampai hari ini. Kiamat baru tidak ada. Nah, mukjizatnya orang dulu nanti. Nabi Nuh sudah selesai kapalnya, tongkatnya selesai. Tapi Rasulullah Muhammad SAW mukjizatnya ada Al-Quran, dan itu tidak terbatas dunia. Mengulang panjang bersyukur dalam kitab Nasuhul Ibad, salah satu nikmat terbesar orang Islam adalah diberikannya Al-Quran oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, itu. Nah, dengan apa? Itu ilmiah pun itu. Nah, akhirnya kita tidak boleh mengu, jangan insrofan, jangan sampai orang mengu kepada Muhammad yang malah lari. Ini pun lari seperti itu. Ketiga faktornya rusaknya. Nah, rusak ketiga ini kising marah bahaya. Nek pun rusaknya iman, nah niki. Nek rusak hati, si sakit ditoto, Pak. Tiga kiai, tiga ilmu ditungan sakit. Nek rusak iman, buyar pun. Nggih, dunya bahrun, laut nggih rusak. Nah, barun, daratan nggih rusak. Tengah-tengah ini ya rusak. Dan apa Allah yang sampaikan di ayat itu Ar-Rum 42. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Dan Allah cuman balas karakter manusia yang rusak ini, yang merusak alam ini, hanya ba'dun, sebagian kecil. Tak kayak ini akibatnya. Seandainya Allah itu membalas kerusakan manusia itu sebagian sepadan mawon, hancur kita, Pak. Habis kita. Allah cuma bilang, tak kayak sebagian kecil dari engkau yang engkau rusak di bumi ini, tak kayak titik air, akibatnya gitu loh, akibatnya. Kalau Indonesia nggak sadar, akibat ketika rakyat sudah ndonga, wong wiritan wis ndonga, gimana Indonesia ini? Luar biasa hancurnya nanti itu. Tapi orang-orang para kiai, para ulama tetap memberikan aura positif, didongakno pemimpin ben sadar, ben adil, kan ngoten lah. Kita doakan jelek pun Gusti Allah mboten harus jelek, kan tidak terjadi. Yang kedua, orang beriman tidak boleh untuk mendoakan hal jelek kepada pemimpin kita, walaupun dia buruk karakternya. Kenapa? Dampaknya untuk kita lagi nanti. Ini yang menjadi dasar. Dimana untuk menancapkan seperti itu, maka kita tancapkan di rumah kita sujud. Selain di masjid, ini tempat sujud-sujud, di rumah harus sujud. Di rumah harus kita tancapkan Al-Quran. Di rumah kita tancapkan zikir. Di rumah kita tancapkan ngundang orang datang ke rumah untuk memberi sedekah. Apa nilainya zikir, apa manakib, apa kata alil, atau syukuran, apapun. Kenapa? Kita tancapkan di rumah kita kalimat-kalimat zikir agar Allah menurunkan berkahnya. Nah, jadi kalau kita mau di masjid, boleh bagus, tapi harus di rumah suatu saat, Bapak Ibu. Anak kita ngaji di TPI bagus, tapi harus dibacakan di rumah. Orang tua sholat di masjid luar biasa, tapi sunnahnya harus disisakan di rumah. Sehingga memberikan aura positif itu biar apa? Biar tidak membuat yufsida fiha wa yuhlikal, rusak. Rusaknya alam fasadun yuhlikun. Rusaknya apa? Rusaknya sifat, rusaknya akhlak, dan ini bahaya. Pun akhlak rusak, dolin sesat, nggak diterima lagi kemana? Siapa? Orang-orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Loh kan rusak nih, Pak. Wah, Nabi DKI kitab, DKI ayat, menjadikan Tuhan. Yang dulu kiblatnya, ini rusaknya dalam arti syariat, ngerusak syariat. Harusnya orang Yahudi Nasrani itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, Palestina. Kudu ini kiblat gereja, itu kudu ngadep ke sana, Pak. Tapi sekarang kemana betul kita? Tapi kan sudah mengo dari nabinya. Yuhlikan, kita bisa. Yang dulu ketika Injilnya Ibrani di sini dikatakan Allah Tuhan yang satu, sekarang diganti. Apa gak mengo dari nabi? Berpaling dari nabi. Ketika kitabnya mengharamkan babi, sekarang dibolehkan, apa ndak mengo namanya ini?
Ini menjadi satu, ini loh contoh-contoh ya Muhammad bahasa itu. Fasadun, jangan sampai umatmu nanti mengalami hal yang sama. Dan kerusakan yang minimal di rumah tangga kita, sedikit merucut ke dalam. Rusaknya iman sampun, ngaos sampun, tahajud sampun. Loh kok isi rusak, kenapa? Karena kita tidak menjalin komunikasi yang baik dengan orang yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ummun, ibu. Siapa itu? Abun, bapak kita. Sehebat apapun sholatnya, zikirnya, Qur'annya, jika pintu surga ini kita sakiti, tertutup sudah. Nah, bukan rusak, Pak. Bukan karena nggak pinter, bukan karena nggak menjabat, tapi merusak. Ini pintu surga di depan. Kenapa tidak kamu buka? Kenapa kamu sakiti? Lah, ini menyakiti dia. Sama dengan kembalinya kita yang akan merusak tatanan hidup kita. Bukan tidak diberikan oleh Allah harta, tapi dicabut rahmat dan berkah. Kasih sayang dicabut, berkah dicabut, akhirnya tidak tenang hidupnya. Dikasih harta malah susah, dikasih yang namanya jabatan malah bebannya luar biasa. Dikasih kenikmatan malah jauh dari masjid, jauh dari sedekah. Kenapa? Berarti konslet di dalam rumah tangga kita dengan orang tua. Konslet kedua, dengan siapa? Dolimun. Mendolimi siapa? Istri. Oh, ada nih KDRT. Gus Pak, saya ingat tafsirnya Kubah dan Bini. Jika engkau ingin nikah, harus siap diuji. Kenapa? Kalau kita diuji oleh Allah dengan orang lain katulan jenengan, kenal biasa, paling kan nggih wani ngilokno, wani ngilingno. Tapi ketika kita diuji oleh Allah dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang dekat dengan kita, apa yang bisa kita lakukan? Sulit itu. Kenapa? Sing kita sayangi, sampai meneruskan keturunan kita, malah tukaran. Ayo kita mau menerapkan ilmu, apa menerapkan hati ini. Ini orang lain pimpinan kita inginkan bisa, tapi kalau istri, kalau anak, kalau mertua, lah kalau nanti salah caranya, akibatnya apa? Rusak tatanan hidup kita, udah rusak semuanya. Gusti Allah ngasih cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 prinsip utama dalam menyelesaikan sebuah masalah, dalam menerapkan sebuah dakwah. Gimana caranya? Allah tahu itu. Ud'u, sampaikan sesuatu yang bisa membawa menuju jalan Allah bil hikmah. Nah, jadi teori pertama adalah hikmah. Hikmah itu harus tahu keadaan, harus tahu waktu, harus tahu etika. Dan ini kapan bahasanya bahasa durong, bahasa durong. Ceramah bahasa durong mboten saged nggih, bahasa biasa Indonesia. Jadi hikmah itu bijak. Kapan menyampaikan tahu selanya? Selanya itu kudu ngerti. Nek karo bojo kapan? Ketika mau istirahat tidur. Nek karo mertua karo wong kapan? Harus tahu watak karakternya, hikmah. Yang kedua, mau ido hasanah. Mau ido hasanah kalimatnya harus hasan. Bukan benar loh ini, bukan kalimat yang benar saja, tapi barang sing bener, nek ditempatkan, disampaikan di waktu yang tepat, nah, insya Allah tersampaikan. Tapi kadang-kala benar yang benar, disampaikan di waktu yang tepat, caranya salah, ngerusak. Jadi hikmah, mau'idah itu konsepnya 3 tadi itu. Waktu, cara, etika. Nih, wong tua, morotua ada datang. Ini kita datang, monggo ibu, monggo. Weteng wareg, masih suguhane telo puhung, Pak. Tapi sing nyampe noniku sopan, nggih. Terus bahasanya enak. Masih wareg mesti diambil itu. Nyeneng masih ngekek dipangan, ya Allah enak. Itu kenapa? Karena 3 di bawah. Etika di bawah, cara ngendikan di bawah, waktunya tepat. Nah, ini kapan satu hilang? Misalnya panganan enak, duit akeh di situ, talam diuncalno. Iki gelemang pangan. Jadi sing kayak ral duit rop pate enak. Kenapa? Karena etika itu ya etika yang salah. Walaupun berharga, bergizi, uangnya banyak, tapi etikanya rusak, ngerusak semuanya. Akhirnya nggak tersampaian. Nah, cara-cara gini yang akan dibingkai oleh Allah lewat Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Bahasanya luar biasa.
Kenapa? Yufsida fiha wa yuhdikul hatapan nasla. Apalagi, nah selanjutnya, apalagi kerusakannya nanti beranak pinak. Nah, siapa itu? Satu, orang yang awam, kerusakan, rusak sim biasa pun wajar lah, wong awam. Karena awamnya dia rusak, paling orang ngerti. Yang kedua, sing bahaya, wong sing ngerti, rusak. Saya bawa kitabnya itu. Saya bacakan di kitab taklim. Ini halaman 17. Ngeten. Si iri ngeten. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Si iri ngeten. Apa itu? Fasadun kabirun, kerusakan yang besar nanti. Dan ini disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin As-Sohibul Hidayah. Syairnya ini. Kerusakan kabirun kang gede, alimun wong sing alim, mutahatikun kang orang nglakoni ilmune. Makanya kula ngerti nggih hati-hati, Pak. Waktu Ustadz ngomong-ngomong tak ngelakoni itu bahaya. Nanti dikasih Allah minta pertanggungjawaban. Harus hati-hati, minimal sebagai koreksi kalau belajar pribadi. Tidak hanya memberi. Nah, apa? Wa akbaru iku luwih gede akibatnya nggih dosane minhu orang yang fasatun kata orang alim tadi mutahatikun sing orang lakoni tadi itu dibanding jahilun mutanasiku wong bodoh sing ahli ibadah. Kenapa? Disampaikan di Imam Burhanuddin. Kenapa? Huma fitnatul alamina adimatun. Karena keduanya itu bisa memberi dampak yang luar biasa di seluruh alam ini yang begitu luasnya, begitu agungnya. Kita di orang yang awam butuh ini mboten penak. Tadi wong alim niku penak tapi ini kapan ndak bisa memberi menebar kebaikan, kita dirusak. Sopo? Jari Pak iki. Lah ini jenenge turunan, kerusakan satu tapi diikuti orang kan bahaya Pak. Gara-gara si A, sopo Ustadz, wah keniru semua. Kok tadi kan dosanya numpuk di Ustadz nanti itu. Nah itu jenis dosa turun tadi itu yang bahaya. Akibatnya dia menanam keburukan, ditiru orang banyak, nanti menjadi yang luar biasa. Makanya perlu kecuali orang itu bertobat kepada Allah baru selesai. Nggih, bertobat. Bertobat ini kan mengikuti, ini tidak termasuk karena sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa di sini limam bihi ma fi dinihi yatamassaku. Kenapa? Karena duanya kudu ceklen nang agama. Jadi anak kula jenengan kadang kala kula iki ngelus dodong. Sore-sore si TPQ ini kan di mana banyak. Kenapa ngelus dodong? Di belakang masjid kita loh, Pak. Maghrib si arek layangan durung mul kuwi ngelus dodo. Bingung. Ya apa ya? Ya Allah, muga-muga ya Allah si ana waktune dhek ngaji. Kan cilik-cilik, Pak. Cilik. Dan anak ngaji sebagian kan anak ngaji di rumah saya ini. Tadi kate mari sepedaan damimu. Apik sapa layangan lho, padahal rumahnya jauh dari saya itu. Sepedaan layangan. Kudu ngaji, nggih pengen ngaji. Dadi maghrib dia sudah di rumah, Pak. Tapi sing gede-gede ini kudu sing balik-balik. Nah, artinya ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan nanti satu saat pencerahannya lebih baik lagi. Kenapa? Rusaknya masa depan bukan karena orang yang ilmunya banyak, rusaknya masa depan adalah pemuda yang tidak mau mencari ilmu. Ini kan ciri-cirinya dirusak kan ngoten narkoba diwenehi kan ngoten Pak. Game diwenehno. Ini jenenge napa niku master block itu ya. Game ini mah di wis kabeh wis kena virus baru mah ditutup kan enggak. Nah, auto block niku napa niku. Itu sudah banyak yang ngikuti. Bahkan apa? Dia luar kalau sudah main seneng, dia lupa sholatnya, Pak. Apalagi orang tuanya tidak mau ikuti. Nah, ngeten niki fasadun. Kemudian dia mengatakan, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai orang yang buat kerusakan. Artinya aila yardobi. Bukan berarti Allah nggak suka kemudian nggak dikasih makan, boten. Nggak suka itu tetap Allah ngasih makan, ngasih sehat,
ngasih pemahaman tapi boten angsal ridho. Ngeten iki sing dikatakan la yuhibbun. Kok benci sama orang buat kerusakan? Bukan benci Allah benci, enggak, bukan benci karena mereka itu rusak, enggak. Tapi benci tidak memberi ridho, ngeten lho. Kalau orang itu benci, Allah benci sama orang maksiat. Saniki wong maksiat katen sesoge kok, Pak. Ngeten enggak? Bahkan Allah enggak benci sama mereka. Kenapa? Karena mereka diciptakan oleh Allah, maka Allah berkewajiban memenuhi kebutuhannya, tapi Allah tidak meridhoi akhlaknya, ibadahnya, ngeten. Nah, tapi paling penting suatu saat setiap orang itu berbuat dosa. Wa khairu, yang paling baik adalah at-tawwabun, orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi ini, rahimakumullah, yang dikatakan orang yang menjadi rusak, orang yang bukan karena tidak tahu tapi orang yang tahu. Kita pernah dengar istilah jahiliyah. Jahiliyah itu kan bahasa kasar kan bodoh gitu. Orang yang bisa mengapunten kasar tadi, bodoh bahasa kasarnya. Itu bukan karena bodoh dia tidak punya kecerdasan, dia cerdas, Pak. Orang wilayah Timur Tengah, orang Arab itu cerdas-cerdas. Yang dikatakan bodoh kenapa? Karena kecerdasan yang dia punyai itu tidak mampu membawa akalnya menuju kebaikan. Dia tahu Nabi Muhammad itu orang jujur. Dia tahu Muhammad itu orang baik. Tapi tidak mau menerima kalimat yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, ini yang dikatakan bodohnya itu. Jadi pintar tapi bodoh, bahasa kasar katanya. Cerdas tapi bodoh. Nah, ini yang termaktub dalam orang sekitar kita itu. Kenapa tidak sampai ke setir itu karena di sini ketutup pintu hati yang kemarin saya sampaikan. Dia tahu ya'riful haqqa wa la ta'malu bi, tahu sholat itu wajib tapi nggak dilakukan, ini menjadi tertutup. Tahu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah tapi tidak mau mengikuti sunnahnya. Tahu ini sunnah Rasulullah tapi malah kita itu meninggalkan, bahkan mungkin bahasa kasarnya apunten sampai dalam konteks membid'ahkan dan macam-macam. Kan berarti punya dasar. Nah, itu yang kita lakukan agar hati-hati apa yang kita sampaikan. Jangankan kepada sesama yang muslim, kita memvonis orang yang lain saja. Kamu kafir, dilarang sama Rasulullah. Dia tahu kafir, iya, tapi jangan engkau vonis dia. Bisa jadi sesudah kekafirannya dia beriman kepada Allah, kita tidak tahu. Maka tidak boleh memvonis orang, apalagi seagama divonis neraka lah, luar biasa. Apa neraka itu terus hampir ganti kita? Neraka hampir ganti Allah. Kita hanya cari surga neraka, nanti Allah akan memberikan balasan, bukan hak kita. Contohnya misalnya dia ahli surga, dia ahli surga karena ada kebaikannya. Apa dia masuk surga? Itu Allah yang tahu. Nah, kita tidak pernah jawab. Dia pasti ahli surga, kebaikannya tidak bisa bilang pasti. Secara tauhid, tapi secara syariat boleh karena kita nampak kebaikan yang pernah dia lakukan. Hadirin rahimakumullah. Dari sisi ini yang perlu saya sampaikan, tekankan lagi, Allah ngasih cari cara. Gimana caranya? Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzata. Nah, ini kebau. Untuk dandani itu bin gak rusak, ambil, katakan kepada mereka Muhammad, ittaqillah, kokohkan tauhid kepada Gusti Allah. Kuat kemeneh gitu loh. Tadi kan Allah bilang di Al-Quran surat Ar-Rum, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan sebagian apa yang dilakukan rusak di daratan laut tadi itu. Terus siapa orang yang bisa berpikir kayak gini? Allah nutup di ayat ini. Nah, liyudhiqahum la'allahum yarji'un. Ini orang mikir nih dia pasti nanti kembali kepada Gusti Allah, pasti dia balik jadi wong api. Nah, akhirnya lah alamnya cium, ya Allah aku sejak mati, wis hati-hati, wis aku tak sejak mati, masalah aku tak sanggup, tak boleh sanggup. Gue nih berangkat rono, kode ewangi ya. Paling diterno konco dewi kuat ditinggal, konco ngeplek pun biasa ngopi, ngemayu mati ditinggal kan. Bahasa kasar ngoten, jangankan konco ngopi, bojo yang cerita si gari nyoba nih lo, ditinggal, cepet-cepet diberangkat nih. Paling susah, paling banter sak minggu ya, petang puluh dino, mungkin gue pun mulai berkurang. Kenapa?
Semua orang pasti ngalami la'allahum yarji'un. Semua akan kembali kepada Allah. Jadi disetting lagi, restart. Nah, ini. Nah, orang yang sudah mikir engkau mati, di restart lagi ulang. Sing sudah diisi data, memori kita diisi data dihapus, dihapus sing gak penting kan ngoten akhirnya. Kita punya HP ini, ketika sudah overload, dipilih sing elek-elek dibuang, sing apik diambil kan ngoten, Pak. Didel aja didel. Di restart ulang. Akhirnya apa? Seger kembali. Restart ulang inilah apa? Akal kita, hati kita. Untuk ngerestart ulang memulai dari awal itu kita tambatkan hati ini wis nanti wis nang masjid wis mbungko apa hasil nang masjid bismillah ya Allah kulo pasrah doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil pun kayak ngomong-ngomong wis inna sholati Allah salatku wa nusuki ibadaku mahyaya uripku wa mamati pecah kula ya Allah lillah kronon jenengan ya Allah jen dadi ono wae kula purun wis dadi kaplek dadi telot dadi bunglon nyurumput pokoke kula ibadah ngoten akhire. Nah ini orang yang pasrahnya ridhonya Allah turun. Nah inilah yang dikatakan mukhlasin, orang yang menuju orang ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa dipelajari, kudu latihan. Latihan diuji. Niki mau Bapak siris syadirin. Uji dulu. Di ayat itu, idza asabatkum musibah 116 qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek pun ngoten restart lagi. Kapan restart yang paling bagus? Nilii wong mati. Pun. Innalun berangkat ayo ya Allah. Jasad wis kaya ngono ya biyen numpak mobil enak, pejabat dhuwur, dikawal wong akeh, mangan didukne pembantu. Saiki ya dadi bangkai, dadi mayit. Enten tiyang yang biasa mungkin dadi tukang sampah, ya dadi mayit. Nggih padha, kaine kemuli padha. Kula dereng nate semerap, enten kula niki memandikan sudah beratus-ratus orang, Pak. Kula dereng nate semerap ana wong sugih nyiapi kain kafan. Sampai sakniki lho. Kulo dereng Merapi, ana musik kulo kepengin ngedusi mayit kata. Kulo dereng nate diserai tiyang soge, iki Pak kafanku dereng nate, Pak. Kabeh padha regane sak meter petange uripis. Padahal klambine jutaan nggih. Jutaan, tapi mati bungkusnya padha. Terus nggih gak dijahit. Gono kesake meneh. Ya ngaten-ngaten padha. Terus apa yang kita banggakan? Amalun sholihun ini pun ngeten gak bisa buat apa. Restart kita akal iman restartnya adalah lillahi rojiun tadi itu. Wis awak besok bakal mati. Wis njaluk sangu dewi-dewi wis kono ae. Kenapa ini Allah mengatakan wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzatu, maka nanti akan kemuliaan izzah. Surat Fatir ayat 10. Kullillahi izzatu jami'a. Falillah izzatu jami'a wa huwa kalimut thayyibu wal amul sholih yarfa'u. Ini pun ngoten caranya untuk naik kepada Gusti Allah. Lungguh zikir wirid kalimat thayyibah. Allah subhanallah. Wal amul sholih terus berbuat baik. Nah, nanti apa? Ini dikatakan Allah di Al-Qur'an ini Allah mengatakan yas'adu akan naik menuju Allah. Loh. Jadi kita tidak bisa ono wong menengahi di omah bisa jadi wiridnya kenceng di rumah. Dikiri kenceng akhirnya Pak mulia di hadapan Gusti Allah karena banyak wali tidak kelihatan, wali yang tidak nampak karena hebatnya rasa pengakuan dirinya kepada Allah tidak bisa apa-apa, ngerosot dosa akeh dia minta kepada Allah, akhirnya Allah ngasih petunjuk. Penutup saya surat Toha, Allah Daud di Al-Quran, wa inni laghaffarun liman taba wa amila sholihan famanihtada. Sesungguhnya aku, Allah mengatakan aku di sini Pak, bukan kami Allah. Wa inni aku Ghaffarun maha pengampun. Siapa? Liman taba maring wong sing taba mau tobat, mau nyedenang aku ngakui salah. Terus njaluk ngapura. Ngoten. Nah. Wa amila sholihan, terus mau nutupi kesalahannya dengan berbuat baik. Maka siapa seperti ini Allah langsung mengatakan akibatnya famanih tada, maka orang itu ihtada akan aku beri petunjuk hidupnya. Gak kira kesasar. Golek duit tak dalani, golek sehat tak dalani, golek kepingin urip barokah tak dalani. Kenapa? Ini Allah sudah bilang seperti ini, tidak ada satupun orang yang mampu untuk menolaknya. Ini penutup saya hari ini. Maka di ayat
Al-Baqarah 207 nggih, menjadikan penutup bahwa semuanya pasti akan memperoleh kemuliaan dengan syarat kita ikhtiar menuju zat yang maha mulia. Semua orang akan mendapatkan petunjuk dengan cara kita minta ampun kepada Allah. Semua orang akan mendapatkan barokah ketika kita mau untuk mendagani zat yang bisa memberikan segalanya. Manusia sementara ngasih paling sabar nggih sabar ngoten mawon, gak ngira suwe-suwe. Apa Allah yang akan nanti memberikan kita. Mudah-mudahan kula jenengan diberikan oleh Allah kekuatan iman Islam hingga akhir hayat. Mugi-mugi anak turun kula panjenengan diparing Gusti Allah anak turun ingkang saleh lan salihah. Saged ndadosaken kebanggaan dunya, kita dadosaken kebanggaan akhirat yang bisa menuntun kita ke surga Allah tanpa hisab, tanpa ngicipin rokok. Dan semoga kita nanti semuanya sampai anak turun ila yaumil qiyamah tergolong ahli surganya Allah dengan syafaat Nabi Muhammad dan syafaat Al-Quran. Hadirin salihah Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin alamin. Allahumma fil lana dzunubana wa dzunubi walidayna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatil Qur'an wa nuri ma'rifatik kama nawwartal arda bi nuri syamsi abadan abada. Allahumma ja'alna Qur'ani fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil akhirati syafa'a yaumil qiyamati nura ilal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhradatan adzab kaftul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten pilih kula wonten salah khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.